wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita akan masuk pada ayat yang ke-41 dari surat Maryam ya. Dan seterusnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya bacakan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Allah Subhanahu wa taala, dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Sungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, yaitu seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya itu Azar, wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak bisa menolongmu sedikit pun? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahanda, sungguhnya telah sampai kepadaku ilmu yang tidak sampai kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, niscaya aku akan tunjukkan kepada engkau jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sungguhnya syaitan sangat pembangkang kepada Allah, yaitu Ar-Rahman. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman. Wahai ayahanda, sungguhnya aku khawatir kau akan disentuh oleh azab dari Allah, fatakuna lisyaitani waliya, maka lantas engkau akan menjadi pengikut syaitan. Baik, ini beberapa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya Azar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya pada pertemuan kemarin telah kita singgung bagaimana Allah menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam yang dikultuskan berlebihan oleh kaum Nasara sehingga dianggap sebagai anak Tuhan, dipertuhankan Nabi Isa alaihissalam, dan itu tidak benar. Jadi Allah menyebutkan dalam surat Maryam ini ada penyembahan terhadap manusia yang dilakukan oleh orang Nasara, menyembah kepada manusia, itu Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Allah sebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu penyembahan terhadap benda mati, terhadap jamadat, terhadap patung-patung. Ya. Jadi ya, sebelumnya kaum Nasara menyembah manusia, ini sekarang menyembah patung-patung. Di sini tentang diskusi antara Ibrahim yang sedang mendakwahi ayahnya Azar. Kita buka, Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim dalam Al-Qur'an. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah seorang yang sangat siddiq dan seorang nabi, ya. Di sini dalil bahwasanya kita disuruh untuk menceritakan kisah-kisah para anbiya, ya, karena dalam kisah-kisah mereka ada petunjuk yang hendak kita ikuti. Allah berfirman, ya, ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah para nabi, adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu muqtadih, dan ikutilah petunjuk mereka. Di antaranya Allah menyuruh Nabi SAW bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim, ya, dari Al-Quran untuk diceritakan kepada kaum musyrikin. Baik, kenapa kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang luar biasa, karena bagaimana pernah kita jelaskan dalam kisah-kisahnya, Nabi Ibrahim adalah bapak ketiga dari Bani Israel dan juga dari suku Quraisy. Ya, kita tahu bahwasanya al-abul awwal, ya, orang tua pertama kita Nabi Adam alaihissalam. Ya. Al-ab al-awwal, nenek moyang pertama, ya, Adam. Ya, Pak Adam alaihissalam. Adam alaihissalam. Kemudian al-abu tsani, nenek moyang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam.
Yang ketiga al-abu tsalis. Kalau ini berlaku kepada seluruh manusia, ya. Kita semua, seluruh manusia, ini sering saya ulang-ulang tapi saya ulangi lagi. Seluruh manusia adalah keturunan Nabi Adam sekaligus keturunan Nabi Nuh. Karena Nabi Adam alaihissalam di zaman Nabi Nuh kemudian terjadi banjir besar, kemudian semua orang meninggal, cuma 80 orang yang selamat dalam kapal Nabi Nuh, dan semua yang di kapal Nabi Nuh tidak ada keturunannya kecuali anak-anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, Yafith, ya. Kemudian di antara anak-anak Nabi Nuh ada namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ini di antara keturunannya adalah ya Bani Israel yang dari Ishak, Yakub, kemudian Yakub, Bani Israel. Kemudian dari Ibrahim juga lahir Ismail. Ya, maka dari Ismail adalah Quraisy. Ya. Di antara Quraisy ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin Quraisy. Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya, ya, semuanya keturunan Nabi Ismail. Oleh karenanya Nabi Ibrahim pada hakikatnya adalah al-ab ats-tsalits, yaitu nenek moyang ketiga. Ketiga bagi siapa? Bagi ini. Ya, bukan bagi kita. Kalau kita bukan dari jalan Ibrahim, dari jalan yang lain. Ya. Tapi mereka ini keturunan Ibrahim, sekaligus keturunan Nuh, sekaligus keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad SAW membacakan kisah Ibrahim, ini sangat penting. Karena kisah Ibrahim ini berkaitan dengan orang-orang Nasara, yang Bani Israel Yahudi, yang mereka berbuat kesyirikan dengan menyembah manusia. Kemudian berkaitan dengan orang Quraisy yang ini semua nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam yang mereka menyembah berhala, penyembah berhala. Ini penyembah berhala. Kalaupun Bani Israel penyembah nabi. Sementara Ibrahim alaihissalam, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslimah. Bantahan kepada Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia hanifan, itu bertauhid. Ini bantahan kepada kaum Nasara dan juga bantahan kepada kaum Quraisy karena Ibrahim yang memusuhi para berhala dan mengingkari kesyirikan penyembahan terhadap berhala. Maka penyebutan kisah Nabi Ibrahim sangat penting karena dia adalah al-abu tsalits, nenek moyang ketiga dari dua kelompok manusia yang mulia yang Allah muliakan, itu dari Bani Israel dengan Quraisy. Maka disebutlah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah berfirman, innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah seorang yang siddiq nabi, yaitu siddiq nabi. Apa itu siddiq? Apa itu siddiq? Siddiq, Allah Subhanahu wa taala, innahu kana siddiqan nabiyya. Kalau nabi jelas yaitu rasul yang diutus oleh Allah, ya. Apa yang dimaksud dengan siddiq? Siddiq dari dua kata, dari as-sidq artinya jujur, jujur imannya atau tulus, ya. Dari tasdiq, membenarkan. Jujur, tulus, membenarkan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq disebut juga dengan As-Siddiq karena dia selalu membenarkan. Dia selalu at-tasdiq, membenarkan. Ya, makanya ketika Abu Bakar setelah zaman Isra Mi'raj, maka Nabi kabarkan kepada orang-orang Quraisy, kala itu saya baru pulang dari Baitul Maqdis,
kemudian naik ke langit 7 pulang dalam kurang 1 malam, maka sebagian orang-orang murtad tatkala itu. Sampai mereka datang kepada Abu Bakar, mereka mengajak, itu kawanmu mengabarkan kepada kami bahwasanya dia pergi dalam kurang 1 malam, pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi dalam kurang 1 malam. Kata Abu Bakar, aku telah membenarkan yang lebih pada daripada ini, aku membenarkan dia dapat wahyu dari langit. Maka tatkala orang-orang sebagian ragu, Abu Bakar selalu membenarkan, disebut dengan Siddiq. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Ma aratul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwah illa Abu Bakrin." Tidaklah aku tawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan, kecuali Abu Bakar langsung membenarkan. Maka disebut dengan As-Siddiq, yang selalu membenarkan. As-Siddiq juga dari As-Siddiq, yang senantiasa jujur, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalul abdu yasduq wa yataharrak sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Senantiasa seorang hamba jujur dan berusaha untuk senantiasa jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, sebagai orang yang jujur. Nah, Ibrahim alaihissalam dua-duanya dia selalu jujur, ya, dan dia membenarkan seluruh berita dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti jujur atau tulus, yakni kuatnya imannya, as-siddiq maksudnya di antaranya sidqu imanihi, imannya yang tulus. Yaitu Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai banyak hal, ya. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Tatkala Ibrahim diuji dengan ujian-ujian, perintah-perintah, maka dia sempurnakan seluruh ujian-ujian tersebut. Diuji dengan meninggalkan kaumnya, ya, pergi berhijrah meninggalkan negerinya, ya, sendirian. Kemudian Nabi Lut beriman kepada dia. Kemudian diuji dengan apa? Meletakkan anaknya Ismail jauh, ya, di kota Mekah, anak yang satu-satunya ketika itu yang sangat dia nanti puluhan tahun harus berpisah darinya. Diuji untuk menyembelih anaknya Ismail, maka dia pun menjalankan, ya. Semua ujian-ujian dikerjakan oleh Ibrahim, sudah pernah kita jelaskan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi intinya dia adalah siddiq. Oleh karenanya martabat siddiq tidak harus nabi, ya. Makanya Allah sebutkan dua sifat beliau, siddiqon nabiyan. Beliau siddiq dan juga sekaligus nabi. Karena ada orang-orang yang siddiq bukan nabi, contohnya Abu Bakar as-Siddiq, ya. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Jadi ada orang-orang yang beri Allah anugerah kepada mereka adalah para nabi, para siddiq, para syuhada, para shalihin. Ini 4 martabat, ya. Yang paling bawah adalah shalihin, kemudian di atasnya syuhada, kemudian siddiqin, kemudian baru para nabi. Jadi ada siddiq bukan nabi. Kalau Ibrahim alaihissalam siddiq sekaligus nabi. Taib. Di sini kita cerita tentang Nabi Ibrahim yang mendakwahi ayahnya, ya. Dan salah satu bentuk silaturahmi adalah menyampaikan dakwah kepada karib kerabat yang menyimpang, ya. Apalagi kepada orang tua, dan itu adalah salah satu bentuk birrul walidain yang sangat tinggi, mendakwahi orang tua, karib kerabat apalagi orang tua, ya. Dan meskipun resikonya akan dimusuhi, maka tidak dikatakan seorang memutuskan silaturahmi, tidak. Oleh karenanya ini dilakukan oleh Ibrahim sampai dia diputuskan silaturahmi oleh ayahnya, diusir oleh ayahnya. Konsekuensinya ada. Tapi Ibrahim tidak mengatakan, ya, mending saya diam supaya hubungan saya dengan bapak saya baik, tidak. Dia tetap menyampaikan meskipun konsekuensinya dia akan terusir, dia jalani, dan tidak dikatakan dia durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Justru dia berbakti, cuma orang tuanya tidak mau terima baktinya. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang dekat. Maka Nabi SAW kemudian naik di Bukit Safa, kemudian manggil orang Quraisy, dikumpulkan semuanya, pamannya Abu Lahab, kemudian ternyata mereka semua ingkar kepada Nabi SAW. Mereka berkata, "Tabban laka ya Muhammad, tabban laka sa'iral yaum, ali hadza jama'tana." Kata Abu Lahab pamannya sendiri, "Celaka engkau ya Muhammad, celaka engkau sepenuh hari. Gara-gara ini kau kumpulkan kami, kirain ada apa?" Maka turunlah tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tapi intinya seorang berusaha menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada kerabatnya. Kalau terjadi pertikaian, tidak dikatakan dia memutuskan silaturahmi. Yang penting dia menyampaikan kebaikan dengan cara yang selembut-lembutnya. Kita contohkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Allah berfirman, "Idz qala li abihi ya abati." Ya abati. Ya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Maaf ya, ini tulisan gundul ya. Kan para pemirsa sudah belajar bahasa Arab. Wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Baik, kita lanjutkan aja. Ya abati, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budi syaitan. Ya abati, ya abati la ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati, inni akhafu amma yammasaka adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Baik, ini saya artikan dulu. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wa ayahanda, lima ta'budu ma la yasma'u. Kenapa engkau lima? Ini pertanyaan. Lima ta'budu, kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, la ma la yasma'u wa la yubsiru, tidak melihat, wa la yughni anka syai'a, tidak bisa menolong engkau sama sekali. Ya abati inni qad ja'ani, wahai ayahanda sungguh telah datang kepadaku, ya. Inni qad ja'ani minal ilmi, ilmu ma lam ya'tik, yang tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, aku akan tunjukkan kepada kau jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahanda jangan kau sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya, sungguh syaitan sangat membangkang kepada Ar-Rahman. Ya abati, wahai ayahanda, inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman, wahai ayahanda aku khawatir kau ditimpa dengan azab dari Ar-Rahman, fatakuna lisyaitani waliya, maka kau menjadi pengikut syaitan. Ibrahim alaihissalam datang kepada ayahnya, dan ayahnya pembesar kaumnya, salah satu pembesar kaumnya Ibrahim. Sebagian para ulama mengatakan ayahnya pembesar kaumnya. Kemudian ayahnya berada di atas agama seluruh satu negara, semuanya penyembah berhala. Ibrahim sendirian di antara satu negara semuanya yang bertauhid. Kondisi sulit ya. Tapi datang kepada ayahnya, kemudian dia memanggil, ya abati. Abati ya. Abati itu sama dengan abi. Abi ya. Cuma ya diganti jadi abati. Ini kata-kata yang sangat halus, ya abati, wahai ayahanda. Ibrahim alaihissalam dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Badi'ul Fawaid bahwasanya Ibrahim menggunakan kata-kata yang sangat lembut. Pertama dia manggil dengan ya, harfun nida, wahai ayahanda. Yaitu dia ingin diperhatikan dengan kata-kata yang lembut. Karena ayahnya mungkin cuek sama dia. Kita tahu namanya orang jahiliyah, kata sebagian ahli tafsir seperti Thahir bin Asyur, bahwasanya orang jahiliyah dahulu menganggap anak mereka
bagaimanapun anak mau sampai derajat tinggi, mau pintar kayak apa, tetap saja dianggap anak, tidak dianggap sama sekali, tidak diperhatikan, direndahkan. Ibrahim tahu akan hal tersebut, bahwasanya ayahnya akan merendahkan dia. Ya, siapapun anaknya tersebut, tetap saja anak mau dokter, mau profesor, tetap saja dianggap rendah oleh ini kebiasaan jahiliyah. Maka dia panggil ya abati, dia panggil. Padahal dekat-dekatan. Sebenarnya nggak usah pakai ya itu kan panggilan, wahai, nggak usah. Namanya dekat, langsung aja ayah. Tapi karena dia sudah direndahkan oleh ayahnya, maka dia panggil dengan kelembutan agar diperhatikan. Ya abati, wahai ayahanda. Pakai kata wahai ayahanda. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Kenapa engkau menyembah yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan engkau sama sekali manfaat? Di sini juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, selain dia menggunakan ya abati ayahanda, dia tidak menyebut namanya wahai Azar. Ya, wahai Azar, tidak panggil nama bapaknya. Dia tidak mengatakan kenapa kau musyrik, ya. Dia tidak, Ibrahim datang dalam bentuk pertanyaan, tidak dalam bentuk memvonis wahai musyrik, wahai penyembah berhala, tidak. Tapi Ibrahim menegur ayahnya dengan pertanyaan agar ayahnya berpikir. Lima ini pertanyaan. Kenapa engkau menyembah yang tidak melihat, mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikan engkau manfaat sama sekali? Tentunya ayahnya tidak bisa ada jawaban. Namanya Tuhan harusnya bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa memberi sesuatu. Bagaimana subhanallah, lihat bagaimana syaitan benar-benar menggelincirkan seorang sampai menghiasi suatu yang tidak masuk akal diyakini. Berhala suatu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa apa, disembah. Dan itu kerjaan syaitan, menghiasi kemaksiatan sampai yang menurutnya tidak logis dianggap logis oleh orang-orang yang berpendidikan. Minta ke kuburan misalnya, enggak logis, mungkin mayat. Tidak bisa mandi, tidak bisa sholat, tidak bisa pakaian. Kita yang mandikan, kita yang pakai pakaiankan, pakai kafankan, kita yang sholatkan, kita yang ngantar ke kuburan. Setelah itu orang minta kepada mayat. Sangat tidak logis, tapi buktinya banyak yang menyembah mayat. Pohon, berhala, dia yang datang, dia yang pahat berhala tersebut, dia yang kasih makan berhala tersebut, kemudian dia sembah berhala tersebut. Enggak logis, tapi terjadi. Lihat sebagian orang-orang di India menyembah hewan, monyet disembah, tikus disembah, tikus yang kita menjijikkan disembah. Ya, bagaimana bisa? Itulah setan, tugasnya setan menghiasi. Menurut kita tidak masuk akal, tapi bagi mereka logis. Ya. Maka Ibrahim mendakwahi dengan suruh berfikir. Ya. Lima ta'budu, dia tidak memvonis, tapi dia langsung tanya, kenapa kau menyembah? Pertanyaan ini. Dan ini ayahnya tidak mungkin bisa jawab. Ya. Ini pertanyaan. Lima ta'budu ma la yasma. Kenapa kau menyembah yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa beri kau apa-apa? Ayahnya enggak bisa jawab. Karena tidak bisa jawab, Nabi Ibrahim melanjutkan, ya abati, diulang lagi, wahai ayahanda. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Ya. Sungguhnya telah datang kepadaku ilmu ma lam ya'tik, yang tidak sampai kepadamu. Ilmu yang datang kepadaku tidak sampai kepadamu. Ini kata para ulama juga, Ibnu Qayyim rahimahullah, bentuk kelembutan luar biasa. Karena Ibrahim tidak mengatakan, wahai ayah, engkau jahil, saya punya ilmu, enggak. Tapi dia pakai cara, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Datang kepada ilmu kepadaku yang tidak datang kepadamu. Ya. Maksudnya seakan-akan Ibrahim mengatakan, saya punya ilmu, kau punya ilmu ayahanda. Apalagi ayahnya pembesar kaumnya, merasa punya ilmu. Ibrahim tidak mengingkari tersebut. Ibrahim seakan-akan kita berdua sedang berjalan mencari ilmu, tapi saya dapat ilmu yang kau belum punya. Benar kata-kata yang halus, ya. Saya punya ilmu, kau juga punya ilmu, tapi saya punya ilmu yang belum sampai kepadamu. Itu ilmu tentang tauhid. Bahwa ini kesyirikan. Ya. Dia tidak mengatakan engkau jahil. Ya, enggak. Aku berilmu, enggak. Dengan kata-kata yang halus, dia berbicara dengan ayahnya. Ya. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik, sungguhnya datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu, fattabi'ni, ikutilah aku wahai ayahanda. Tawaran. Ahdika siratan sawiyyan, niscaya aku tunjukkan kepada engkau jalan yang lurus. Ya. Isyarat bahwasanya yang kau tempuh sekarang adalah jalan yang menyimpang. Ibrahim berkata lagi, ya abati, diulang lagi, wahai ayahku. La ta'budi syaitan, jangan kau menyembah syaitan. Jangan kau menyembah syaitan. Ibrahim mengatakan, apa yang engkau lakukan wahai ayahanda? Menyembah selain Allah, sebenarnya engkau menyembah syaitan. Bukan syaitan yang kau sembah, tetapi karena syaitan yang menghiasi semuanya, maka semua orang yang menyembah selain Allah dianggap menyembah syaitan. Ya, tentunya dia tidak, patung tersebut bukan syaitan. Orang yang menyembah Nabi Isa tidak menyembah syaitan. Orang yang menyembah berhala tidak menyembah syaitan. Ya, kalau syaitan muncul, dia nggak mungkin menyembah syaitan. Dia tahu syaitan buruk. Ya,
Orang menyembah mayat juga tidak menyembah setan. Orang menyembah patung tidak menyembah setan, menyembah pohon tidak menyembah setan. Tetapi dianggap bahwasanya penyembahan terhadap selain Allah semuanya penyembahan terhadap syaitan. Kenapa? Karena yang menghiasi itu semua adalah syaitan. Berarti dia telah nurut kepada syaitan untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Maka langsung Ibrahim berkata, la ta'budi syaitan. Jangan kau sembah syaitan. Karena kata syaitan itu buruk bagi semua orang. Kita mau bilang orang musyrik, syaitan, dia enggak suka dengan syaitan. Semuanya. Mau penyembah berhala, penyembah nabi, penyembah mayat, semua lafal syaitan tidak ada yang suka. Maka Ibrahim ingin jelaskan, la ta'budi syaitan, sungguhnya yang kau lakukan ini adalah nurut kepada syaitan. Inna syaitana kana lirahmani asiya. Inna syaitan. Di sini seharusnya cukup Ibrahim berkata innahu. Sungguhnya dia. Dia. Kembali kepada syaitan. Cukup. Tetapi Ibrahim mengulangi kata syaitan. Inna syaitana. Untuk penekanan. Kata para ulama harusnya sudah cukup. Ya abati la ta'budi syaitan innahu. Sungguhnya dia itu. Syaitan itu. Tapi tidak, Nabi Ibrahim ulangi lagi, inna syaitana, untuk tegaskan bahwa ini perbuatan syaitan. Apa yang kau lakukan wahai ayahanda adalah tipuan syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sesungguhnya syaitan itu asiya. Asiya ini bukan Ibrahim tidak mengatakan asian. Kalau asian itu isim fa'il, ini isim fa'il. Tapi asian ini sighah al-mubalaghah ya. Mubalaghah kalau kita bahasa Indonesia artinya sungguhnya syaitan itu benar-benar membangkang Ar-Rahman, benar-benar membangkang. Dia tidak pernah memisahkan dirinya dari maksiat, senantiasa bermaksiat kepada Ar-Rahman. Beda kalau orang mengatakan asi, bermaksiat, terkadang dia ta'i, terkadang dia taat, terkadang dia maksiat. Tapi kalau asian senantiasa bermaksiat. Syaitan senantiasa bermaksiat dengan siapa? Dengan Ar-Rahman. Lihat di sini. Di sini ketika Ibrahim berbicara dengan ayahnya, dia mendatangkan nama Ar-Rahman. Artinya Tuhan yang dimaksiati oleh syaitan yang sedang kau ikuti ayahanda, dia sangat rahmat, sangat sayang kepadamu. Tapi syaitan ingin menghalangi engkau dari kasih sayangnya. Ya, jadi Ibrahim tidak mengatakan inna syaitana kana lillahi asiyan atau lil jabbari, sang perkasa, lil azizi, nama-nama Allah yang lain. Tidak, dia menggunakan nama Allah Ar-Rahman. Sebagai isyarat dari Ibrahim bahwasanya Allah itu sangat sayang. Cuma kau dihalangi oleh syaitan. Maksiat menghalangi seorang dari Ar-Rahman. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata lagi, ya abati inni akhafu. Wahai ayahanda, sungguhnya aku takut. Subhanallah. Yang takut siapa? Ibrahim. Untuk dia tunjukkan bahwasanya dia sangat sayang kepada ayahnya. Saya khawatir. Ya. Yang takut bukan ayahnya, Ibrahim sebagai anak takut kepada ayahnya. Ayyamassaka. Kau akan disentuh. Adzabun di sini nakirah ya. Artinya kau tersentuh dengan sedikit pun azab, aku khawatir. Sentuhan ya. Jadi saya tidak mau kau terkena sedikit pun sentuhan azab. Ayyamasaka adzabun minar rahman, dari Allah yang Maha Pengasih. Fatakuna li syaitani waliya, maka kau menjadi wali bagi syaitan, teman bagi syaitan di neraka Jahannam. Ya. Ini semua ya, kalau kita perhatikan kata-kata lembut dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Ya abati wa ayahanda berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian dengan kata-kata yang tadi saya yang khawatir, Nabi Ibrahim yang khawatir, sentuh ya. Bukan dipanggang oleh azab, bukan. Ya, tetapi dengan kata-kata yang lembut agar ayahnya kembali ya. Kemudian dia menggunakan kata Ar-Rahman. Ini semua menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya agar ayahnya bisa sadar dari kesalahannya. Apa kata ayahnya? Kita lihat apa perkataan ayahnya. Allah lanjutkan setelahnya. Kata ayahnya, "Aragibun anta an alihati ya Ibrahim?" Apakah kau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak, kalau kau tidak berhenti mencela Tuhan-Tuhanku, kalau kau tidak berhenti mendakwahiku, la arjumannak, sungguh benar-benar aku akan merajamu. Wahjurni maliyan, tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama.
Lihat ayahnya membalas kelembutan Nabi Ibrahim dengan kekasaran. Dia tidak mengatakan wahai ya bunayya, wahai putraku. Tidak. Padahal Ibrahim berulang-ulang, ya abati wa ayahanda, ayahanda. 4 kali bilang ayahanda. Dia tidak mengatakan wahai Azar, wahai Azar. Tidak, dia enggak sebut nama, dia hormat sama ayahnya. Namun ayahnya tidak mengatakan wahai putraku. Tidak, dia balas sebut nama, wahai Ibrahim. Kau benci sama Tuhan-Tuhanku. Kemudian apa? La arjumannak, aku akan bunuh engkau dengan merajamu kalau kau tidak berhenti dari mendakwahiku. Wahjurni malian, tinggalkan aku dalam waktu yang diusir Ibrahim alaihissalam. Ujian yang berat ya. Bagaimana harus berpisah dari ayah yang dia cintai. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala salamun alaik. Selamat atas engkau. Ya. Maksudnya itu Nabi Ibrahim berkata, aku tidak mengganggumu wahai ayahanda. Ya. Ini sama kata para ulama seperti firman Allah tentang ibadur Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ibadur rahman yang berjalan dengan tawadhu di atas muka bumi, kalau diajak berbicara oleh orang jahil, dicela, dicerca, dia mengatakan qalu salamat. Keselamatan itu tidak ingin menggubris, tidak ingin mengomentari, ya sudah saya tidak ganggu engkau. Dan ini dalil kata para ulama boleh kalau kita sudah mendakwahi orang ternyata dia tidak terima, dia malah caci maki, kita boleh meninggalkan. Sebagaimana Ibrahim meninggalkan ayahnya. Ya, apalagi ayahnya ngancam, sudah kalau kau tidak mau saya akan rajam engkau. Tinggalkan aku, wahjurni maliya, tinggalkan aku. Ini perkara yang sangat menyakitkan, diusir oleh ayah sendiri. Ya, yang Ibrahim berasal dari darah daging sang ayah, diusir, diancam untuk dibunuh. Qala salamun alaik. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mohon ampunan bagi engkau wahai ayahanda. Akan. Dan Ibrahim terus mohonkan ampun bagi ayahnya. Ternyata salah, Allah tegur. Ya. Allah tegur ya, karena ayahnya ternyata falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min. Ya. Tatkala Ibrahim sadar bahwasanya ayahnya ya adalah musuh Allah, maka dia tidak lagi mohon ampunan bagi ayahnya. Sebelumnya Nabi Ibrahim mohon ampun. Terus mohon ampun terus sampai dia bangun Ka'bah masih mohon ampun bagi ayahnya terus, sayangnya kepada ayahnya. Kata para ulama sebagian ahli tafsir, Ibrahim mohon ampun bagi ayahnya dalam waktu yang sangat lama sampai Allah tegur. Sebelumnya Allah belum tegur ya. Ini menunjukkan bagaimana sayangnya Ibrahim. Padahal dia sudah meninggalkan ayahnya. Sampai dia punya istri, sampai dia punya anak, sampai dia bangun Ka'bah. Subhanallah. Terus mendoakan ampunan bagi ayahnya. Jadi Ibrahim diuji dengan hal yang sangat menyedihkan. Yaitu ayahnya musyrik dan dia dilarang mohon ampunan buat ayahnya. Ya, makanya ketika Nabi SAW mohon ampun kepada pamannya atau hendak memohon ampun bagi pamannya yaitu Abu Talib yang sangat dia cintai, Abu Talib ya boleh dikatakanlah ayah angkat Nabi SAW. Dia sayang kepada Nabi Muhammad SAW seperti sebagai seorang ayah kepada anak. Karena Muhammad SAW adalah putra dari saudara kandungnya Abdullah, satu ayah satu ibu. Ya, maka Abu Talib benar-benar sayang kepada ponakannya tersebut. Bahkan dia rela mati untuk membela ponakannya tersebut. Sampai akhirnya terakhir dia meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia, Nabi SAW mendakwahi dia. Namun ada Abu Jahal dengan memprovokasi Abu Talib berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apa kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Akhirnya tidak mau masuk Islam. Ketika itu Nabi SAW bersedih. Kemudian Nabi SAW berkata, la astaghfiranna laka malam unha anka. Aku akan mohon ampunan bagi engkau selama aku tidak dilarang. Tapi Nabi ingin mohon ampun bagi pamannya. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang mukminin untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat, meskipun paman, meskipun ayah, meskipun ibu. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah datang jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Kemudian Allah sebutkan setelahnya, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa adaha iyyah. Dan tidaklah istighfar, jangan dijadikan dalil Ibrahim mohon ampun bagi ayahnya. Allah tegaskan, Ibrahim mohon ampun bagi ayahnya karena dia sudah berjanji untuk ayahnya. Illa am mau'idatin wa adaha iyyah. Dia sudah berjanji kepada ayahnya. Sa'astaghfiru laka rabbi, ketika dia hendak meninggalkan Babil, kota Babil, meninggal, dia mengatakan aku akan mohon ampunan buat engkau wahai ayahanda. Jadi Nabi Ibrahim terus mohon ampun buat ayahnya
karena dia sudah janji kepada ayahnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah," tatkala jelas bagi Ibrahim ayahnya musuh bagi Allah yaitu musyrik dan yang lainnya, tabarra'a min, maka Ibrahim berlepas diri daripada ayahnya. Tapi maksud saya Nabi Ibrahim diuji dengan hal yang sangat menyedihkan sebagaimana sebagian nabi diuji dengan hal yang semirip dengan ini. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anaknya yang kafir, dengan istrinya yang kafir. Ya, Nabi Lut diuji dengan istrinya yang kafir. Ya. Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya yang kafir. Nabi Muhammad SAW diuji dengan pamannya yang kafir. Demikian juga waktu Nabi SAW dalam Sahih Muslim datang ingin mohon ampun buat ibunya, maka Allah tidak mengizinkan. Maka Nabi SAW menangis. Wa abka man haulahu, kemudian sekitar juga pada nangis. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dan juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain, kalau tidak salah Ubadah bin Samit atau yang lainnya dalam Musnad Imam Ahmad. Waktu itu Nabi mampir bersama sekitar 1000 orang. Kemudian Nabi menangis, kemudian yang lain juga ikut menangis karena Nabi tidak diizinkan untuk mohon ampunan bagi ibunya. Demikianlah ujian yang dihadapi oleh para anbiya, ujian yang berat. Terkadang berkaitan dengan orang yang terdekat yang sangat disayangi. Seperti Ibrahim alaihissalam. Diuji dan diusir oleh ayahnya dan dia sangat sayang, maka dia berkata, "Sa'astaghfiru laka rabbi." Aku akan mohon ampunan untukmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim benar-benar menjalankan janjinya. Dia siddiq, kalau sudah ngomong enggak menyelisihi. Maka dia doakan ayahnya dia bertahun-tahun. Yang sudah saya sebutkan tadi. Sejak dia tinggalkan, kemudian dia nikah, punya anak, kemudian sampai bangun Ka'bah, ini bertahun-tahun karena bangun Ka'bah lama setelah Ismail besar ya. Tetap saja dia mendoakan ayahnya, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Innahu kana bi hafiya." Ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya, sungguhnya Allah hafi, Allah sangat baik kepadaku. Ibrahim berharap Allah mengabulkan doanya tatkala dia mohon ampunan buat ayahnya. Maka Ibrahim bertawassul dengan sifat Allah yang baik sebelumnya. Ini husnudzan yang luar biasa dari Ibrahim. Tetapi ternyata Allah tidak kabulkan. Kata Ibrahim, "Innahu kana bi hafiya." Sungguhnya Allah sangat sayang kepadaku, sangat berbuat baik kepadaku, sangat perhatian kepadaku. Ini dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya, dia bertawassul dengan sifat Allah, dan di antara kita berdoa kita bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Kemudian kata Ibrahim, "Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah." Dan aku meninggalkan kalian saat ini. Seakan-akan sebenarnya mengatakan yang hadir bukan ayahnya saja, ada beberapa orang hadir bersama ayahnya. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, "Wa a'tazilukum," aku meninggalkan kalian. Atau sebenarnya mengatakan, Ibrahim mengatakan, "Aku meninggalkan engkau dan sembahan-sembahanmu." Ini berdua saja. Tapi Nabi Ibrahim menyebutkan berkata seakan-akan ayahnya dengan penghormatan, "Wa a'tazilukum," aku meninggalkan engkau, ya, kalian, seperti anta dibilang antum, ini sebentuk penghormatan. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan ada yang hadir selain ayahnya. "Wa ma tad'una min dunillah," dan aku tinggalkan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. "Wa ad'u rabbi," dan aku berdoa kepada Rabbku. Dia omong di hadapan ayahnya. "Asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya," dan aku berharap, ya, semoga, ya, aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Tidak kecewa. Ini ada faedah yang bisa kita ambil dari syaqi, artinya kecewa, celaka, sengsara, yaitu makna syaqi, syaqa, sengsara, ya. Jadi Nabi Ibrahim berkata, aku berdoa kepada Allah, asa, semoga aku tidak kecewa atau tidak sengsara dengan doaku ini. Jadi Nabi Ibrahim berharap doanya dikabulkan, agar ayahnya dapat hidayah, agar ayahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dikabulkan? Jawabannya tidak. Faedah pertama, bahwasanya ini ujian bagi Nabi Ibrahim, dia tidak tahu masa depan, maka dia mengatakan asa, semoga. Dia berharap, ternyata tidak dikabulkan. Ini dalil bahwasanya tidak semua doa kita dikabulkan. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam doanya sebagian doanya tidak dikabulkan. Ya, karena Allah tahu mana yang terbaik bagi Ibrahim. Allah tahu kapan menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa ingin punya anak soleh. Ya, begitu diusir dia berdoa agar diberikan anak soleh. Ternyata setelah puluhan tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita silakan berdoa, tidak ada ruginya kita berdoa, tetapi terkadang tidak langsung dikabulkan karena hikmah yang Allah kehendaki. Seperti ini Ibrahim berdoa agar ayahnya diampuni oleh Allah, ternyata tidak dikabulkan. Dan ini adalah ujian tersendiri, kesedihan tersendiri bagi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Ibrahim, syaqiyya, semoga aku tidak sengsara, ya, dengan doaku ini sebagai isyarat bahwasanya kalian, wahai
ayahku dan teman-teman yang hadir, kalian sedang dalam kesengsaraan. Yang kesengsaraan kalian berbuat kesyirikan menjadikan aku sedih. Ya. Tapi intinya kalian sengsara dengan melakukan kesyirikan tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah." Tatkala Ibrahim meninggalkan mereka, yang menunjukkan ayahnya bersama kaumnya, wa ma ya'buduna min dunillah, dan meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah, wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Maka kami anugerahkan bagi Ibrahim Ishak dan Yakub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan masing-masing kami jadikan nabi. Ishak jadi nabi, Yakub jadi nabi. Wa habna lahum min rahmatina, dan kami menganugerahkan kepada mereka kasih sayang kami. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami anugerahkan kepada mereka tutur kata yang baik dan mulia, atau pujian dari manusia kepada mereka. Sidqan aliyya, ada yang mengatakan lisana sidqin, ada yang mengatakan pujian. Oleh karena Ibrahim alaihissalam dipuji oleh semua orang, demikian juga Ishak dan Yakub dipuji oleh kaum muslimin, dipuji oleh Nasara, dipuji oleh Yahudi. Ya, Ibrahim, Ishak, Yakub dipuji seluruhnya. Kata para ulama, ini dalil sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan jadikan ganti yang lebih baik baginya. Tatkala Ibrahim meninggalkan negerinya dan meninggalkan ayah yang sangat dia cintai, Allah berikan ganti, yaitu Allah berikan dia seorang anak yang sangat saleh, Ishak. Kemudian cucunya Yakub, yang juga merupakan bapak dari nabi-nabi yang lainnya. Bani Israel semuanya bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dan ini ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diberi anugerah oleh Allah dengan orang-orang yang hidup di sekitar yang sangat saleh, yaitu Ishak dan Yakub. Timbul pertanyaan, kemana Ismail? Kenapa tidak disebutkan? Kata para ulama, karena Ismail begitu lahir diletakkan di Mekah, tidak hidup bersama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim hanya sesekali menengok Ismail. Adapun yang hidup bersama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Ishak dan Yakub. Makanya begitu dia meninggalkan ayahnya, Allah beri ganti dengan Ishak dan Yakub. Maka seorang kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, cepat atau lambat Allah akan berikan ganti yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan, dengan syarat dia meninggalkan sesuatu tersebut karena Allah, bukan karena kata orang-orang, bukan karena dibully oleh orang-orang, bukan karena enggak enak sama yang lain, bukan karena takut sakit, tapi benar-benar dia meninggalkan karena Allah. Ya, contoh seperti seorang meninggalkan rokok bukan karena takut paru-paru, tapi karena Allah. Orang meninggalkan zina bukan karena takut AIDS, tapi ini perintah Allah. Orang meninggalkan riba bukan karena takut dibully sama orang-orang kalau masih riba, takut dimarahi, diomelin sama suami atau istri, enggak, dia meninggalkan karena Allah. Kalau dia sudah meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah akan berikan ganti yang lebih baik, dan dia harus yakin akan hal tersebut. Sebagaimana Ibrahim meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayahnya karena Allah, maka Allah ganti dengan Ishak dan Yakub. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagian kisah yang kita sebutkan tentang dakwah Ibrahim kepada ayahnya dengan begitu lembutnya, ya, namun dibalas dengan kata-kata yang kasar oleh ayahnya, dan akhirnya Nabi Ibrahim harus meninggalkan ayah dan negerinya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.